Halo guys, selamat datang di Vina Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema apa yang dikatakan mereka, ya, dia, mereka tentang kamu sekarang. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya, jadi bisa resonate, bisa enggak. Bisa sebagian aja yang resonate atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading, apa yang dikatakan dia atau mereka? Oke, yang dia atau mereka katakan tentang kamu saat ini? Iya, ya, hidup kamu tuh sekarang mujur, gitu ya. Hidup kamu tuh sekarang makmur gitu ya, ada kemakmuran, ya, ada kemujuran, ada keberuntungan, ada banyak sekali dukungan gitu ya. Kamu banyak sekali mendapat dukungan ya dari orang-orang ya, dari orang-orang sekitar ya, dari keluarga, teman gitu ya, semua support kamu, semua mendukung kamu gitu. Dan secara materi kamu juga oke, ya kamu stabil secara finansial. Jadi ya dia atau mereka bilang gitu, kamu ini lagi dikelilingi oleh banyak sekali keberuntungan, keberlimpahan, gitu ya. Jadi dukungan secara emosi ada, gitu ya, secara finansial oke, gitu. Apa yang dikatakan dia atau mereka tentang kamu? Ya, tapi kamu sudah bekerja keras, gitu ya, untuk mencapai kestabilan finansial, untuk mencapai apa ya, untuk kamu akhirnya mendapatkan dukungan, support dari keluarga, teman gitu ya, dari orang-orang sekitar gitu. Kamu udah banyak bekerja, kamu udah banyak invest di situ gitu ya. Kamu sebelum kamu didukung gitu ya, sebelum kamu dapat support dari orang lain, ya emang kamu udah memberikan ketulusan ke mereka gitu ya. Kamu peduli, kamu perhatian sama orang-orang, sama keluarga, sama temen gitu. Ya, dan kalau sekarang secara finansial kamu stabil, secara keuangan kamu lancar, kamu memang bekerja keras, gitu ya. Kamu berdedikasi dengan pekerjaan kamu tekun, kamu ulet, kamu sabar, ya, kamu berproses, ya, kamu dari bawah, gitu. Ya. Dan ya itu perjalanan yang tidak mudah. Ya, dia atau mereka paham gitu. Bagaimana perjuangan kamu, bagaimana kerja kerasnya kamu gitu ya. Kamu bisa kayak mengendalikan keinginan kamu bisa mengendalikan kesenangan kamu gitu ya. Untuk sekarang ini kamu mencapai kestabilan keuangan gitu ya. Ada kontrol diri, ya ada kontrol keinginan, kamu membatasi keinginan kamu gitu kan. Terus secara tenaga, pikiran, waktu emang kamu full gitu ya. Kamu fokuskan di pekerjaan kamu. Begitu. Iya. Kamu ini makin kesini makin dewasa ya.
Makin ke sini makin bijaksana, makin ke sini makin pinter ngejaga perasaan orang, ya, dengan sikap kamu, dengan ucapan kamu, dengan tindakan kamu, gitu ya. Kamu sangat hati-hati. Jangan sampai apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ucapkan menyakiti orang lain. Tuh. Tapi mereka paham gitu ya. Mereka sadar yang membuat kamu sekarang ini sebijaksana ini ya, yang membuat kamu sekarang lebih dewasa, lebih hati-hati. Ini karena kamu pernah di fase yang membuat kamu terluka, ya. Kamu pernah ditempa oleh kehidupan yang berat, gitu ya, dan itu mengajarkan kamu, gitu ya. Kayak tempaan hidup itu membuat kamu menjadi dewasa, menjadi bijaksana. Tempaan atau kesulitan hidup ataupun luka yang kamu terima gitu ya, yang kamu rasakan, yang kamu alami itu membuat kamu atau kamu lebih memilih untuk menyembuhkan, kamu lebih memilih untuk lebih menyayangi, memahami orang lain gitu. Jadi alih-alih dendam gitu ya, alih-alih sakit hati, kamu lebih memilih untuk menyembuhkan, untuk lebih akhirnya memahami orang lain ya. Dari terpuruknya kamu, dari terlukanya kamu, akhirnya kamu mampu lebih berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain, agar tidak melukai orang lain, gitu ya. Tapi sebenarnya iya, mereka tahu perjalanan kamu tidak mudah. Kalau saat ini kamu banyak sekali dukungan, ya, secara finansial kamu stabil, tapi kamu pernah terluka di situ dulu, gitu ya. Atau kemarin-kemarin gitulah ya, kamu pernah kayak kamu sendirian, tidak ada yang mendukung kamu, tidak ada yang mensupport kamu. Ya di saat kamu terluka, di saat kamu terpuruk, kamu benar-benar kayak sendirian ya, kamu sendirian dari nol, kamu berjuang tanpa ada yang melihat kamu gitu ya, tanpa ada yang peduli sama kamu. Atau mungkin di sini juga emang kamu keep gitu ya, kamu lebih kayak memilih untuk menyimpan luka kamu sendiri. Kamu tidak suka orang-orang itu melihat keterpurukan kamu gitu. Makanya ketika kamu terluka, ketika kamu terpuruk, kamu lebih memilih sendiri. Tapi ketika kamu sudah sembuh, kamu akan menjadi penolong untuk orang lain ya. Kamu ada untuk orang lain gitu ya. Dan ini keren gitu ya. Keren sekali. Iya. Kamu orang yang sangat harmonis, kamu orang yang sangat tenang, kamu orang yang sangat stabil, ya, secara emosi, secara mental, kamu oke. Secara mental, kamu dewasa, kamu sangat tenang, gitu, ya. Jadi, kamu tuh nggak suka konflik, kamu nggak suka perdebatan, kamu nggak suka perselisihan, gitu ya. Kalau konflik emang yang perlu kamu selesaikan, kamu bicarakan, ya kamu akan bicarakan, kamu akan selesaikan. Kamu tipikal orang yang tidak suka menahan masalah, gitu ya. Menyimpan masalah, kamu nggak suka. Kalau emang bisa diselesaikan, ayo selesaikan, bicarakan secara baik-baik, gitu ya, tanpa emosi, tanpa ego, ya, dengan kepala dingin, dengan penuh ketenangan, gitu. Tapi kalau nggak bisa diselesaikan, nggak bisa dibicarakan baik-baik, ya udah, kamu lebih memilih diam, lebih memilih menenangkan diri, ya, dan aku rasa di sini kayak kamu lebih memilih untuk tidak peduli, gitu. Ya, karena di sini
Apa yang menjadi fokus kamu, apa yang menjadi prioritas kamu, apa yang menjadi pilihan hidup kamu adalah ketenangan, kedamaian, keharmonisan sebuah hubungan. Tuh, iya. Jadi kalau hubungan itu udah nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diperjuangkan, nggak bisa dibicarakan baik-baik, ya udah, gitu ya. Kamu lebih memilih untuk pergi aja, karena kedamaian hati kamu itu lebih penting, gitu ya, dibandingkan kamu harus menjelaskan ke mereka, menjelaskan ke semua orang, atau kayak mencari pengakuan gitu ya ke orang-orang, meyakinkan orang-orang tentang diri kamu gitu. Itu buang-buang energi gitu ya. Itu buang-buang energi dan kamu lebih memilih untuk tetap tenang, untuk udah nggak peduli gitu ya. Dasarnya kalau orang udah nggak suka, gimana pun kamu berusaha membela diri, gimana pun kamu berusaha meyakinkan mereka, kalau emang hati mereka udah nggak suka, ya udah nggak suka gitu kan. Mereka akan selalu melihat dari sisi negatifnya. Ya, mereka akan selalu melihat, atau mereka akan lebih fokus ke hal-hal yang mereka nggak suka gitu. Jadi ya menurut kamu ya udah, buang-buang energi, buang-buang waktu untuk menjelaskan ke mereka, untuk meyakinkan mereka. Jadi ya udahlah, lebih baik simpan energinya gitu kan. Eh, Namanya perasaan kadang ya ada kesel, ada marah, ada kecewa gitu kan. Tapi karena kamu milih tenang, kamu memilih keharmonisan, kamu memilih kedamaian, ya kamu tahulah gimana caranya untuk menenangkan diri, gitu kan, untuk melepas perasaan-perasaan negatif itu, gitu ya. Ya, ini ya seperti yang aku katakan tadi, gitu ya. Ya ketika kamu lagi defensif, ya di suatu hubungan gitu ya, atau defensif sama ya mereka, sama siapapun gitu, kamu akan lebih memilih damai. Kamu akan lebih memilih tenang. Ya, seperti yang aku katakan tadi. Kalau bisa dibicarakan, kamu akan bicarakan. Kalau nggak bisa dibicarakan, ya udah, move on aja. Tuh, ya, move on aja. Gitu. Ya, oke, saya akan pakai kartu oracle-nya sekarang. Yang dia atau mereka katakan tentang kamu sekarang. Ya, sebenarnya kamu ini orang yang sangat peduli. Ya, sangat peduli dengan siapapun. Ya, kamu sangat care gitu ya. Kamu punya koneksi yang dalam sama orang-orang. Jadi di sini ada perhatian, ada ketulusan, ada kepedulian gitu. Kamu tuh sukanya kalau hubungan itu ya yang dalam gitu ya. Jangan yang dangkal gitu ya. Makanya hubungan kamu tuh mungkin di sini kamu nggak banyak sebenarnya. Kayak teman kamu nggak banyak. Ya, circle kamu tuh sangat sedikit, tapi dalam, tapi intim, ada koneksi gitu ya. Ada yang namanya apa ya di sini? Kamu lebih memilih hubungan yang sedikit ya, atau circle yang sedikit tapi berkualitas. Di situ hubungan yang saling menghargai satu sama lain ya, menghormati satu sama lain, saling menjaga gitu ya, saling menghormati privasi gitu ya. Intinya tidak keterlaluan, tidak melewati batas gitu ya. Jadi kamu nggak perlu atau nggak butuh teman yang banyak. Cukup mungkin satu, dua, tapi berkualitas. Tapi ketika lagi bareng gitu, kamu merasa connect dengan mereka, kamu merasa nyambung, kamu merasa bisa menjadi diri kamu sendiri, ya kamu
kamu berani menjadi diri kamu sendiri apa adanya, ya udah gitu. Dan kamu tidak begitu apa ya di sini. Kalau untuk hubungan-hubungan yang dangkal kamu nggak nggak begitu tertarik gitu ya. Hubungan-hubungan yang toksik gitu kan contohnya. Kamu lebih kayak memilih untuk menghindari tuh. Kayak yang dikatakan dia atau mereka tentang kamu saat ini ya, kamu tuh udah selesai dengan diri kamu gitu ya. Kamu sekarang tuh makin percaya diri ya, memiliki harga diri yang baik. Kamu udah selesai dengan diri kamu udah memaafkan masa lalu kamu gitu. Dan kamu ya yang aku rasa kamu tuh makin mandiri ya, makin percaya diri, kamu terus upgrade diri. Ya, di sini yang aku rasakan tuh harga diri kamu kenceng gitu ya. Kamu memiliki harga diri yang baik. Jadi, ketika kamu diremehkan, ketika kamu direndahkan, kamu nggak akan buang-buang waktu untuk meyakinkan diri, untuk membela diri, ya, untuk meyakinkan orang-orang tentang siapa kamu. Nggak perlu, gitu. Ya udah. Ketika ada orang yang udah nggak suka merendahkan diri kamu, ya udah, pergi aja, cut off, gitu, ya. Kamu sangat menjaga harga diri kamu dan kamu sudah menerima diri kamu apa adanya. Kamu memilih dirimu, kamu yakin akan kemampuanmu, gitu ya. Kamu menerima masa lalu kamu, dan kamu juga sudah tidak mencemaskan masa depan kamu. Kamu udah kayak hidup tuh ya udahlah ngalir aja, gitu. Ya udahlah jalanin aja. Tapi jalanin di sini tuh kayak kamu bukan yang santai-santai gimana. Ya kamu tetap karena di sini kamu ada self love. Ya, otomatis kamu tuh kayak terus memberdayakan diri gitu ya. Terus upgrade diri, terus belajar, upgrade diri, pertumbuhan diri gitu kan. Ya, makanya kamu suka ya nonton tarot gitu kan untuk pertumbuhan diri, untuk mengenal siapa diri kamu. Gitu ya udah jadi di situ-situ aja gitu kan. Energi kamu limpahkan di situ. Energi kamu tuang di situ gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang nggak produktif, hal-hal yang nggak bermanfaat, ya udah gitu ya. Kayak kamu nggak begitu nggak begitu tertarik dan nggak begitu meluangkan waktu untuk hal-hal yang nggak nggak positif gitu. Ya, ya kamu sangat sabar, ya sabar, kuat, tangguh, itu yang aku rasakan di sini ya. Kesabaran kamu. Jadi di sini ada proses gitu ya, sampai pada akhirnya kamu menemukan siapa diri kamu. Ya, dan akhirnya kamu menerima masa lalu kamu, menerima kekurangan kelebihan kamu. Ini perjalanan yang tidak mudah. Ya, ada sebagian dari diri kamu mungkin memang apa ya kayak memiliki perjalanan spiritual awakening gitu ya, kayak kebangkitan spiritual gitu dan itu perjalanan yang sangat tidak mudah. Sebenarnya itu adalah perjalanan untuk kamu menemukan jati dirimu, ya tapi prosesnya nggak mudah, ya.
Dan kamu sangat sabar melalui proses, ya. Jadi langkah demi langkahnya, step by step-nya. Udah pokoknya kayak kamu tuh benar-benar nikmatin proses, gitu ya. Dan kamu percaya kepada Tuhan, kepada semesta, gitu ya. Bahwa apa yang kamu beri, apa yang Tuhan beri, ya itu justru cara Tuhan lagi ngebentuk kamu menjadi kuat, menjadi lebih berdaya, gitu kan? Kayak Tuhan lagi mempersiapkan kamu untuk kamu menjadi orang yang bermanfaat kepada sesama, gitu ya. Dan itu kayak bagian dari rencana Tuhan, gitu ya. Kamu percaya di situ. Di sini aura sabarnya tuh kuat banget. Tapi sabar di sini tuh bukan sabar yang lemah atau gimana ya. Itu ada kekuatan batin dari dalam. Jadi batin kamu tuh emang kuat gitu ya, kayak mau ditempa dengan apapun tuh kamu nggak mudah untuk tumbang, ya, nggak mudah untuk jatuh. Kalaupun kamu tumbang, kamu tuh tahu gimana caranya untuk bangkit, gitu ya. Kayak kamu tipikal orang yang nggak akan menyerah dengan hidup. Itu yang aku rasakan. Kayak mungkin kamu tuh nggak tahu caranya menyerah, makanya kamu terus berjuang, ya, kamu terus bangkit, gitu ya. Gitu yang aku rasakan di situ ya. Ya, mereka mengatakan tentang kamu, ya kamu ini sebenarnya memiliki intuisi yang tajam, memiliki kamu percaya dengan kata hati kamu, intuisi kamu, ya, dan kamu seorang yang penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, gitu ya. Mungkin kadang perjalanan kamu itu kayak sebenarnya banyak sekali di sini tuh yang aku rasakan gitu ya. Sebenarnya kayak ujian kamu tuh sebenarnya kayak ya orang-orang di sekitaran kamu aja gitu ya. Itu kayak bagian dari ujian kamu. Mungkin orang-orang yang rese gitu ya. Orang-orang yang remehin kamu. Tapi di sini kamu memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang legowo. Dan disitulah kekuatan kamu gitu ya. Kekuatan kamu tuh ada pada kemampuan kamu memaafkan sikap orang atau ya reseknya orang gitu kan. Iya, itu kemampuan kamu memaafkan. Terus kadang juga yang orang itu kadang heran gitu ya. Seberapa reseknya orang itu kamu tuh selain kamu memaafkan mereka, kamu tetap bisa merangkul mereka, ya. Dan mungkin di sini karena kamu memiliki kemampuan untuk memahami orang-orang yang resek tersebut gitu ya. Ya mungkin di sini kamu kayak lebih empat gitu kepada orang-orang yang memang sikapnya masih negatif ke kamu gitu ya. Mungkin di sini kayak kamu tuh justru empat, justru kasihan kepada orang-orang yang sikapnya masih negatif ya karena mungkin kamu punya pemahaman kayak ya mereka seperti itu karena mereka masih bergulat dengan diri mereka sendiri gitu ya. Mereka belum selesai dengan diri mereka sendiri sebenarnya gitu ya. Mereka belum berdamai dengan diri mereka sendiri gitu. Makanya mereka kadang sikapnya tuh rese gitu kan, kurang ajar gitu. Dan kamu lebih kayak merangkul mereka gitu ya. Kamu memiliki hati yang wow gitu ya. Memiliki hati yang lapang, yang ikhlas. Gitu. Ya, dan di sini juga uh, karena kamu juga memiliki selain empat, kamu memiliki intuisi, ya,
Jadi dan kamu percaya dengan intuisi kamu gitu, dan itulah yang mungkin kayak menjadikan kamu tuh lebih kayak mampu memahami orang lain gitu. Ya, terutama orang-orang yang rese gitu. Iya, begitu. Oke, di sini zodiak terbaca yang paling kenceng tuh yang aku rasakan ada di Leo, Aries, Sagittarius, ya, kenceng. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke ya, sekian dulu readingannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ya ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.